lagi kita channel yang perlu diimajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Kicau. Apa kabar sobat Kicau Jakarta? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan kehilangan semangat. Sudah hampir 2 bulan ini atau bahkan lebih, ibu-ibu dan para UMKM yang hidupnya atau usahanya tergantung dengan minyak goreng mengeluh luar biasa. Karena apa? Karena minyak goreng sulit untuk didapatkan. Ada duit, mereka membeli, tetapi ketersediaan suplai tidak ada di pasar. Atau dalam situasi tertentu, suplai ada, tetapi harganya melonjak tinggi. Itulah yang hari-hari ini masih menjadi keluhan dari para emak-emak dan para UMKM yang usahanya bergantung dengan minyak goreng. Jadi Bang Kicau ingin hari ini kita berceloteh, berdiskusi soal minyak goreng, yaitu salah satu dari sembako yang tidak dapat dipungkiri menjadi bagian dari hidup, menjadi bagian dari hajat hidup rakyat banyak. Sebelum Kicau dilanjutkan, mari kita saksikan video berikut ini. Antri minyak sayur di Kota Kuningan. Ya Allah ya Robi, udah kayak apa tahu beli minyak sayur dapat cuma 1 bungkus doang. Astagfirullahaladzim. Beli berapa itu, Bu? 2 liter per orang. Harganya? Harganya 25.000. Harganya lebih murah di pasaran atau di sini, Bu? Lebih murah di sini daripada di pasar. Dilihat bedanya yang kosong isi. Ya, itu tadi adalah gambaran betapa sulitnya masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng. Bagaimana kita bilang tidak sulit? Punya uang, bukan gratisan, tetapi ngantrinya luar biasa. Bang Kicau sendiri pernah melakukan membantu istri di rumah untuk mencari minyak goreng karena kehabisan stok di rumah. Bang Kicau menyisiri Indomaret dan Alfamaret yang ada di sekitar rumah tinggal, ternyata minyak goreng kosong. Lalu Bang Kicau ke supermarket, yaitu GLL, yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Ternyata yang ada adalah minyak gorengnya yang harganya mahal, yaitu minyak goreng kelapa. Ya apa boleh buat, karena itu kebutuhan, ya Bang Kicau beli. Jadi tidak hanya di kota besar, kita juga lihat di media massa, di sosial media, ada cerita yang sangat menyedihkan. Ada ibu-ibu dari Sibolga itu bercapek ria ke Medan hanya sekadar untuk membeli minyak goreng. Anda tahu? Bagi Anda yang ada di Medan tentu paham bagaimana situasi Medan dari Sibolga ke kota Medan. Jalannya berliku-liku, berbelok-belok. Dalam pengalaman Bang Kicau yang beberapa kali ke kota Sibolga, itu mabok pada saat dari Tarutung menuju Sibolganya. Kita melalui jalan yang berliku-liku, patah, tajam, dan di kiri kanannya adalah bukit, dan menjelang Sibolga kita melihat di bawahnya adalah jurang lautan luas. Bayangkan ada mama, ibu-ibu yang rela hanya sekadar untuk mendapatkan minyak goreng, dan jumlah yang mereka dapatkan juga tidak terlalu signifikan, hanya 4 kilo dibayar, dan ongkos untuk membelinya dari Sibolga ke Medan tentu jauh lebih besar dari harga minyak. Setidak-tidaknya itu memberi gambaran kepada kita betapa minyak goreng sudah merupakan bagian dari kehidupan keseharian masyarakat. Begitu pentingnya minyak goreng dalam apapun yang dimasak di rumah tangga. Dan kita tahu bahwa ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat dengan suplai yang cukup, harga yang terjangkau tentu menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah adalah menjaga agar masyarakat mendapatkan sembako
yang salah satunya adalah minyak goreng dengan mudah dan harga yang terjangkau. Karena kita tahu bahwa sembako adalah sumber energi dari masyarakat. Tanpa sembako, semua bangsa tidak akan mungkin mempunyai produktivitas yang tinggi. Ibaratnya sembako adalah bahan bakar bagi sebuah kendaraan. Jadi kalau terjadi stagnan atau kekacauan dalam suplai sembako yang mengakibatkan akses masyarakat untuk mendapatkannya, baik itu menyangkut harganya maupun ketersediaannya, maka jangan bermimpi bahwa negeri ini akan maju. Jangan bermimpi bahwa negeri ini anak bangsanya akan mempunyai produktivitas yang tinggi. Bagi Bank Hijau ini adalah suatu ironi di negeri yang luar biasa banyaknya konsesi sawit. Bank Hijau sendiri sudah menyaksikan mulai dari Pulau Sumatera, di sebagian Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua ada jutaan hektar kebun sawit yang konsesinya diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Tidak ada yang salah dengan pemberian konsesi tersebut. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya negara bisa lakukan, adalah mengatur bahwa karena begitu pentingnya sawit terhadap ketahanan pangan, utamanya adalah minyak goreng, maka seharusnya pemerintah meminta imbal balik dari perusahaan-perusahaan tersebut. Imbal baliknya oke lah, secara pajak mereka sudah bayar, tetapi ada sisi lain bahwa mereka harus memenuhi dulu kebutuhan minyak nabati di dalam negeri, dan negara bisa memaksakan itu. Dari pengamat ekonomi Faisal Basri, mungkin saya mendapat pencerahan bahwa sengkarut minyak goreng yang terjadi di negeri ini adalah salah satunya kesalah urusan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mewajibkan para pengusaha sawit untuk mensuplai minyaknya kepada kilang-kilang yang mengkonversi minyak sawit menjadi biodiesel, dan untuk kebijakan tersebut para industriawan biodiesel ini diberi insentif sehingga mengalirlah minyak sawit ini, atau katakanlah yang disebut dengan CPO, ke kilang-kilang mengkonversi CPO menjadi biodiesel. Padahal sebenarnya sangat gampang mengaturnya, karena pemerintah punya regulasi, punya power, punya otoritas. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, industri atau katakanlah perkebunan kelapa sawit ini, oke lah mereka membayar pajak, membayar iuran lainnya kepada negara, tapi ada satu hal yang bagi pengamat lingkungan, untuk mengkonversi hutan menjadi kebun sawit itu bukan sedikit ongkos yang unaccountable. Coba Anda bayangkan hutan yang tumbuh jutaan tahun, kemudian diratakan, lalu ditanami dengan tanaman seragam. Jadi amat sangat tidak bermoral ya kalau kita bilang jika para pengusaha sawit ini tidak memikirkan bagaimana seharusnya mereka mengalokasikan produk mereka untuk kepentingan di dalam negeri dulu, pemenuhan kebutuhan minyak nabati, minyak goreng kepada masyarakat. Karena secara tidak langsung dengan perusakan hutan, pengkonversian hutan menjadi hutan seragam, yaitu kebun sawit, tentu indirect masyarakat banyak juga menanggung akibat. Dan wajar kalau akibat yang ditanggung tersebut dikompensasi dengan memberikan ketersediaan bahan atau minyak goreng kepada masyarakat. Bukan gratis, dibeli, dibayar. Demikian bicara pendek soal minyak goreng. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalah di negeri ini soal minyak goreng segera bisa selesai dan kita semua bisa mendapatkannya dengan suplai yang tersedia dan harga yang terjangkau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.